Iya, Bante, terima kasih. Ada garis-garisnya. Terima kasih. Ini Haji ya. Orang Habang lah ngulak Haji, orang Habang. Ini orang Habang. Sinmo Haji cantik. Cimung Dela. Sui Cheng Bante bilang gitu. Iya. Tidak lokasi ya, Ci ya. Hah? Perjalanan? Oh, oi, ada ibu-ibu lagi hamil. Sinmong Cicinana. Hah? Oh, udah saya buka Bante. Ini guys, prosesnya guys. Dimasukin lagi. Ini guys, hasil pindah patah guys. Ini Haji minuman lagi ngapain guys? Aduh, satu lagi. Katanya karet ini banyak kok. Karet, nih ini dia. Ini kayak gelangnya. Sampai kaki itu tuh.
เอาบุญไปถึงดีเอาบางทีก็หัวตีกูกระกะ Itu lagi depan aja, di belakang sini. Kayaknya spesial nyalak jauh air. Tahu. Ya, aku tahu yang malah tahu. Buat Oh, jalannya gila. Loh, tuh salah tuh salah gaya tuh. Lah, tunggu episode berikutnya. Ya, salah resep tuh. Ya. Tunggu episode berikutnya. Tunggu episode berikutnya. Ya, orang mainnya dalam minggu ini. Ya. Nah, ini.
Enggak, tadi udah latihan, enggak gerak. Mati. Borongan ya. Borongan. Ini amannya dijebol dulu nih. Dijebol, atasnya baru dibaut. Aman ini, kalau udah dijebol ya. Dijebol, dibaut. Sampai jebol kan? Baru dijebol dulu atas dibaut. Tuh, ha, kan kan ide. Hah? Jadi kan gelo. Biar aja po. Apa pakai darah? Biar. Kan ini apa kok? Tiap itu dibawa. Bantai tak payah lagi lah nak bawa mantu pasir tu bantai ada tu drone kan. Dan truk satu tu. Pakai cukup lah. Hah? Ini cukup ah. Kiro sejak kaki patah dia nggak jilat-jilat lagi itu air buat anu modana, air buat pelimpahan jasa. Oh ni. Oh. Jadi rumah Lili pulang eh. Ramai-ramai. Nengok sama Lili. Kita terlalu lah ya. Hah? Baik. Bandung ini udah mau musim hujan, jaga kesehatan. Oh. Flu, biasa banyak flu. Batok. Tahun ini saya nggak divaksin. Biasa kalau di Thailand setiap tahun tuh divaksin flu, influenza. Jadi sepanjang tahun itu tidak ada lah apa ingus itu. Oh. Oh. Sana setiap tahun, setahun sekali. Udah vaksin pernah, tetap ada kena itu influenza B kan. Itu influenza B di sini pernah dengar nggak? Influenza B dia lebih tinggi tarafnya. Lebih Kita bahaya. tak pernah ya kena vaksin. Oh. Ini lansia takut anjing bantai sakit tuh, katanya mau kasih obat. Oh jangan. Terobat manusia malah dia tewas. Beri anu ai boleh kampung udah diwo. Enggak sakit. Ya dari sirahan. Boleh masak apa dire? Au beri makan tuh lah. Ayam pun. Beri anu ai boleh kampung kesalahan. Enggak usah pasak. Sampai di sana juga pernah sakit ya itu pas influenza B itu. Karena lumpuh mau datang kan, jadi wah khawatir juga, takut nanti gimana ada beliau. Makanya dia sudah ke rumah sakit. Tidak kuat juga, mirip-mirip gejalanya, mirip-mirip COVID juga. Tapi masih bisa bangun.
Jadi sore itu dibawa ke rumah sakit sekitar jam 6 sore. Nah, rumah sakit karena memang lewat biku jalur murid Lumpur, nah, akan langsung dapat lebih ekstra lah, dipercepat penanganannya. Nah, tapi kini jam segitu ya sudah bukan jam prakteknya dokter, gitu kan. Rumah sakit besar seperti rumah sakit umum provinsi, tetapi ya memang tidak ada jam praktek. Nah, jadi mau tidak mau kalau misalnya mau langsung dapat penanganan ya langsung masuk ICU, IGD, yang langsung UGD-nya. Nah, akhirnya begitu turun dari mobil, nah, langsung disiapkan kursi roda. Dan saya bisa jalan sendiri, tapi sudah naik saja kursi roda Bante, naik. Tapi nanti langsung ditangani. Nah, ya oke lah ikutin. Dari kursi roda suruh pindah lagi, pindah ke ranjang dorong. Ini apa-apaan? Saya masih bisa duduk, udah tiduran aja. Wah, tiduran. Didorong langsung ke UGD. Wah, benar-benar di sini. Justru yang di situ yang masuk itu kan yang kecelakaan, tabrak lari apa yang langsung segera. Udah kakinya kemana ini? Udah, wah ini urusannya saya bisa tambah sakit di sini, tambah pusing di sini ya. Oh, sampai akhirnya ya sudah langsung pisahkan. Tapi situlah saya benar-benar lihat, oh benar-benar semuanya itu di rumah sakit itu tidak ada yang senang. Nah, sampai saya lihat juga itu yang ya dia sudah nyakit jantung, sudah keluarganya juga di situ nangisin. Sampai sudah hampir pas sudah lewat itu kan dipakai alat kejut itu saya saksikan sendiri, saya lihat kan kelihatan lirik-lirik aja. Oh, kejut, oh, nggak bangun lagi, akhirnya lewat. Oh, lihat dengan mata kepala. Karena ya di UGD semuanya kan itu tidak ada pakai tirai. Oh. Jadi ya namanya itu kalau mau lihat penderitaan tuh coba lihat rumah sakit. Makanya kadang saya pikir menjadi biku ini kalau tidak parah sekali, tidak perlulah ke rumah sakit. Nah, tambah menderita, tambah susah. Belum lagi kadang ya namanya virus di sana kan, kita datang sehat pulang dari sana bisa malah bawa virus. Virus semua. Makanya adalah terbaik udah di wihara saja. Jadi nanti makanya penabisan juga. Siapa nanti jadi biku tinggal di sini juga, ya silakan. Zaman Sang Buddha juga ada cerita itu kan. Pada masa itu Raja Pasenadi, beliau ingin memberikan pelajaran, menangkap Raja Ajatasattu. Jadi Ajatasattu itu kan membunuh ayahnya, mengkudeta Raja Bimbisara untuk naik tahta. Nah, kini Raja Pasenadi yang sebagai saudara dari ayahnya Raja Bimbisara, yang sebagai paman, jadi statusnya paman dari Raja Ajatasattu, ingin berikan pelajaran. Ini dari dua kerajaan, antara kerajaan Kosala dengan kerajaan Magadha. Nah, lalu Raja Pasenadi pun bingung, bagaimana ini caranya untuk memerangi Ajatasattu ini. Akhirnya suruh menterinya, coba kamu tanya ke Sang Buddha bagaimana caranya. Tapi tanya ke Sang Buddha kini tidak dapat. Sang Buddha tidak kasih tahu caranya. Karena mau berperang besar nih, Sang Buddha tidak izinkan. Lalu ada inisiatif, coba sajalah ke Jetawana, malam hari ke Jetawana, mana tahu dapat kisi-kisi. Akhirnya mereka menyelinap masuk ke dalam wihara, dekat salah satu, dekat kuti para Bante. Nah, ini ada Bante tua, biku tuanya. Mungkin nggak bisa tidur dia kan, ajak ngobrol sebelahnya. Udah tidur belum? Nah, ngobrol samping-samping. Kayak nanti mungkin kalau misalnya Ko Amen sama Paulus jadi biku tinggal sini juga nggak bisa tidur kan, malam-malam ngobrol deh sebelah. Nah, udah tidur belum? Nah, ini juga sama, ngobrol lah berdua. Berdua ngobrol. Ya, ini menteri ini pun ya di sana menyelinap sambil dengerin, pasang kuping, sambil cerita. Nih Raja Pasenadi dengar-dengar mau menangkap Raja Ajatasattu. Ngapain susah-susah? Gitu. Nah, dikasih ide. Dia kebetulan ya biku tua itu pintar juga mungkin, ahli dalam perang atau apalah. Kerajaan Magadha itu kan dikelilingi oleh gunung di sekelilingnya.
ya dari gunung-gunung itu dipasang saja prajurit-prajurit, tutup semua itu di atas gunung. Jadi otomatis ketika diserang itu Raja Ajatasattu tidak bisa lari kemana-mana karena akan terkurung di sana. Nah begitu dapat itu, oh sambil dengar, wah dapat infonya. Akhirnya menteri itu pun ya pulang beritahu Raja Pasenadi. Nah pakai cara itu yang didengarnya dari biku tua tersebut. Nah akhirnya dapatlah berhasil menangkap Raja Ajatasattu itu hidup-hidup. Nih dari sini kadang ada cerita-cerita di mana para biku zaman Sang Buddha pun kadang ya kurang kerjaan juga ya, ada ininya ngobrol ngerumpi segala macam, dapat info. Kalau kemarin saya ceritakan, mungkin nanti ada kalau ada samanera kecil tabis kan di Damaram nakal-nakal, kawan saya dari sana bilang, oh kalau di Thailand nih Lungta tidak terima samanera kecil. Jadi Lungta Mahabua sebelumnya pernah terima samanera kecil itu tinggal sendirian di Wat Pabantak, wihara hutan. Tapi kini samanera mungkin ya namanya anak kecil, meditasi juga tidak tahu bagaimana, tidak ada kerjaan. Dia pasang petasan, boom, udah langsung. Setelah itu Lungta sudah tidak terima lagi lah samanera itu buat rusuh di wihara. Dia tidak ada kerjaan, pasang main petasan. Nih, makanya kadang ya anak kecil seperti itu. Bagaimana kalau Lung Po yang bilang juga sama anak kecil itu di wihara itu seperti monyet dipakein jubah jadinya. Ya, ke sana kemarin tidak tahu, tidak karuan lah, namanya anak-anak yang seperti itulah. Tapi bagaimanapun itu penting, karena dampaknya sekarang terasa di Thailand pun sudah terasa. Kenapa jumlah para biku, jumlah yang pakai jubah itu sudah mulai sedikit perbandingannya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Dahulu orang itu di sana rata-rata keluarga di sana itu punya banyak anak, kini tidak sanggup atau tidak mampu lah untuk menyekolahkan. Akhirnya apa? Ya sudah dititipkan ke wihara, jadi samanera. Sekaligus jadi samanera tinggal di wihara, sekaligus juga belajar, disekolahkan, ada sekolahnya. Karena pakai jubah jadi sekolah pun gratis. Nah, akhirnya begitu sudah lulus, ada beberapa ya kalau memang sudah merasa nyaman ya juga tinggal dalam Buddha Sasana, tetap pakai jubah jadi biku. Beberapa ya kalau misalnya tidak sanggup juga ya sudah lepas juga tidak apa-apa. Nah, tapi ini yang mendorong untuk jadi banyaknya orang-orang yang pakai jubah. Sementara sekarang itu yang dirasakan ketika pemerintah di sana juga sudah mewajibkan wajib belajar 9 tahun, atau mungkin bahkan sekarang wajib belajar 12 tahun. Nah itu jadi samanera-samanera kecil itu sudah mulai tidak ada, karena dipaksakan atau diwajibkan lah kalau bisa itu untuk ya sekolah seperti umumnya, bukan sekolah yang pakai jubah. Nah tambah lagi dengan budaya yang mana orang tua zaman sekarang mungkin pandangannya sudah lain lagi, dimana ingin anaknya kalau bisa ya suksesnya dengan pandangannya, dengan versinya, bukan sukses dengan pakai jubah. Kalau lihat bahwa pakai jubah itu seperti sudah tidak punya masa depan, mungkin pikirnya demikian. Nah, jadi hal inilah yang mendorong di mana jumlah biku di sana pun menurun tajam dibandingkan 30-40 tahun yang lalu, mungkin seperti itu statistiknya. Nah, ini berdasarkan data. Jadi kalau dilihat datanya kan zaman dahulu jumlah warga negara sekian, jumlah bikunya sekian, nah berbandingnya ada perbandingannya. Nah sekarang dengan jumlah warga negara lebih banyak, tetapi jumlah biku yang pakai jubah justru malah lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Nah jadi kan perbandingannya kelihatan sekali dari data itu. Nah ini juga makanya kalau misalnya pabaja samanera, nah itu kalau bisa diarahkan dari orang tua juga diarahkan anaknya untuk ikut. Jangan pikir nanti bagaimana kalau anak nggak mau lepas lagi. Tidak perlu pikir sejauh itu. Nah, nanti juga Pak dia akan pikir sendiri lah bagaimana jalannya. Rata-rata pun
yang namanya kalau misalnya masih kecil pun ya hanya main-main saja. Botak juga tidak apa-apa, nanti bisa tumbuh lagi. Rambut nanti tumbuh lagi yang baru malah lebih bagus. Kecuali mungkin kayak itu kalau di PBD ya rambut koading mungkin kan itu lebih mahal. Atau mungkin malah itu penglarisnya juga tidak tahu. Gitu. Habis. Nah, tapi kalau ini anak-anak nggak masalah lah. Nah, karena Bante Maha bilang mau apa anak-anak yang baru. Nah, coba nanti carikanlah anak-anak dari sini. Bapak masukin aja Kenzo biar Bante Maha tahu ini. Biar Bante Maha tahu ini Ken juga nggak apa-apa sama Gio. Nah, coba ya harus coba, harus pernah gitu. Sudah lahir sebagai laki-laki harus pernah coba pakai jubah. Buat dia itu jadi ada pengetahuan, ada kekuatan. Pernah ngerasain bagaimana sih rasanya itu susah. Rasain bagaimana sih tahan lapar. Bukan buat menyiksa dia gitu, tapi buat memberikan pelajaran. Hidup, karena hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu semuanya itu sesuai dengan keinginan, tidak selalu semuanya terpenuhi. Kadang ada kalanya di mana hal-hal yang tidak kita duga itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi kan kalau misalnya sudah ada persiapan, nah itu jadi bisa untuk menerimanya, bisa untuk mencari jalan keluarnya dibandingkan hanya sekadar untuk duduk merenung, duduk mengeluh, duduk mengeluh putus asa. Tambah lagi dengan dididik, diajarkan untuk mengenal budi baik, untuk balas budi. Nah itu kan jadi hal-hal positif, yang mana tanpa harus kita capek-capek untuk mengajarkannya. Sudah ada yang bantu untuk mengajarkan. Karena ilmu pengetahuan kan bukan hanya dari satu orang saja. Memang orang tua itu adalah yang pertama. Guru pertama dari setiap anaknya itu adalah orang tua. Karena sebelum dikirim ke sekolah, sudah orang tua dulu yang ajarkan. Ini apa, ini apa. Nah, baru kan ke sekolah. Sekolah itu yang berikutnya. Nanti dari guru di sekolah juga nanti kalau misalnya kuliah ya ketemu lagi dosen-dosen, guru besar. Nah, jadi masing-masing memang ada tahapnya. Nah, ketika sudah melalui tahap-tahap demikian, nah, itulah akan membentuk seperti apa individu itu. Nah, dan ketika sudah membentuk itu ya kembali lagi pada masing-masing individunya, masing-masing orangnya. Kalau memang orangnya pilih yang baik, ambil yang baik, ya dia akan dapat yang baik. Kalau pilih yang buruk, ambil yang buruk, ya juga dapat yang buruk. Nah, kalau sudah seperti itu, ya itu di luar daripada kuasa kita. Makanya Lumpur pernah ajarkan, anak kita dapat didik, anak kita dapat rawat, kita dapat pelihara, itu hanya pelihara tubuhnya. Tapi pikirannya itu kita tidak bisa pelihara sepenuhnya, karena dia punya pemikirannya sendiri. Dan kalau misalnya kita paksakan, kita kekang pun ya, tidak baik juga untuk perkembangan dirinya. Karena setiap manusia, setiap orang itu punya tujuan hidupnya yang harus dia capai sendiri, tanpa harus diarah-arahkan atau terus dituntun terus menerus. Mau sampai kapan? Selanjutnya siap-siapnya pelimpahan jasa Anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Yando panaraso yatha mani joti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowinasatu mate bawa Tuantara yo asuki digayuko bawa abiu dana silisani cang wuda pacayino jataro dhamma wadanti ayuwano sukhang
บาลังอาโกโตเอปัสสันนานังอากังดัมมังวิจันตังอาเกบุเดปัสสันนานังดาคิเนเยอนุตเรอาเกดัมเมปัสสันนานังวิรากุปัสสเมสุเขอาเกสังเกปัสสันนานังปุญญาเขเตอนุตเรอากัสมิงดานังดัดตังอากังปุญญังปวัฏฏติอากังอายุจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสาดาธรรมเมดาวีอากาธัมมาสมาหิโตเดวาบุโตมนุโสวาอากาปัตโตปโมดติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตตานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิ